Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sedari dulu sepanjang sejarah kehidupan tidak pernah yang ada namanya waktu itu dihentikan. Pastilah akan terus berputar, apapun dan mau bagaimanapun kondisinya. Namun hanya ada satu orang yang bisa menghentikan waktu. Tentunya, semua kejadian ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut adalah Nabiullah Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun adalah salah satu murid dari Nabi Musa alaihissalam yang dimuliakan Allah. Sehingga Yusha ini diangkat menjadi seorang nabi. Dan tentunya, jika ia memiliki hukum kait dengan Nabi Musa, maka Nabi Yusha ini adalah nabi untuk golongan kaum Bani Israel. Di dalam bahasa Arab kita kenal dengan Yusha. Namun di dalam agama Nasrani atau Yahudi mereka menyebutnya Yosua atau Joshua. Pernah diriwayatkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi bahwasanya Yusha ini adalah pendamping Musa ketika hendak bertemu dengan Nabiullah Khidir. Dan kisah ini ma'ruf diceritakan karena bersumber dari Al-Quran. Tatkala ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, maka keberlanjutan kepemimpinan untuk kaum Bani Israel dipegang oleh Nabi Yusha alaihissalam. Untuk itu di momen kali ini, kita hanya berfokus kepada kisah Nabi Yusha alaihissalam saja. Kalau di cerita sebelumnya, Nabi Musa dan Harun ini ditugaskan oleh Allah menjadi pemimpin Bani Israel dengan misi berjihad. Berjihad untuk memperebutkan wilayah Palestina. Namun, setelah keduanya wafat, misi jihad ini dilanjutkan oleh Nabiullah Yusha. Jadi di sini dikisahkan Nabi Yusha ini memimpin Bani Israel perang kepada kaum atau kabilah yang ada di Baitul Maqdis atau Palestina. Dengan maksud untuk merebut wilayah kota Yerusalem. Akan tetapi, ada beberapa kabilah yang menempati Baitul Maqdis ini. Yang mayoritas adalah kabilah dari Kan'aniyun. Pada suatu hari, ketika akan berperang, Nabi Yusha ini mulai mengumpulkan orang-orang dari Bani Israel untuk berperang dengan Yerusalem. Dikumpulkanlah semua pemuda dan laki-laki pada saat itu. Lalu Nabi Yusha ini mengultimatum mereka, yang isinya, pertama, bila mana ada seorang pemuda yang baru saja menikah dan hendak menikmati malam pertamanya dengan istrinya, maka mundurlah dan pulanglah kalian dan jangan ikut berperang. Yang kedua, jika ada laki-laki yang sedang membangun rumah untuk keluarganya dan ia sedang menunggu penyelesaiannya, maksudnya belum menutup atap rumahnya sehingga keluarganya tidak jelas tinggal di mana, maka jangan ikut berjihad. Dan yang ketiga, jika ada yang telah membeli kambing atau unta yang sedang hamil dan sedang menunggu kelahirannya, maka jangan ikut jihad karena ia akan kepikiran ketika hendak berperang. Sampai akhirnya tersisalah orang-orang yang siap berperang. Ini yang di luar nalar dari persyaratan Nabi Yusha tadi. Setelah itu, berjalanlah Nabi Yusha dan pasukannya ini menuju Yerusalem. Sebelumnya, Nabi Yusha ini mengutus seorang yang bertugas untuk memata-matai masyarakat Yerusalem. Mata-mata ini diutus demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari kota tersebut. Dari mata-mata ini didapatkan kabar bahwa orang-orang Yerusalem ini sangat takut dengan kaum Bani Israel. Karena ada banyak kabar yang tersebar di masyarakat Yerusalem. Kabar mengenai terbelahnya lautan oleh mukjizat Nabi Musa. Sehingga ketika itu kaum Bani Israel ini bisa menyeberanginya. Kemudian juga ada banyak mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang mereka dengar melalui mulut ke mulut. Maka dari itu, masyarakat di sana berspekulasi bahwa kaum Bani Israel ini adalah kaum yang dilindungi Tuhannya dan dikenal dengan orang-orang sakti. Nah, mengetahui hal ini, orang-orang Bani Israel pun semakin percaya diri untuk menyerang, merebut kota Yerusalem. Maka akhirnya berangkatlah pasukan Bani Israel ini yang dipimpin oleh Nabi Yusha.
tatkala ketika mereka sudah berjalan jauh dari area tempat tinggalnya dan hampir sampai di gerbang kota Yerusalem. Ketika itu sudah mulai sore, sudah lewat waktu asar. Jadi, pasukan dari Bani Israel mulai menerobos masuk pintu gerbang Yerusalem. Maka terjadilah perang antara Bani Israel dan penduduk Yerusalem. Sobat Tauhid Muslim yang dimuliakan Allah, setelah beberapa jam berperang, waktu sudah mulai menunjukkan mau maghrib, yang artinya langit sudah mulai gelap. Namun pada ketika itu, bila mana masuk waktu maghrib, maka hari pun dianggap sudah berganti. Yang tadinya hari Jumat menjadi hari Sabtu. Ada semacam tradisi atau peraturan bahwasanya kaum Bani Israel ini dilarang berperang di hari Sabtu. Jadi waktu sudah mau masuk maghrib, maka perang akan dihentikan dan dilanjutkan hari Minggu. Maka kedua belah pihak ketika itu belum bisa ditentukan siapa pemenangnya. Apabila perang tersebut ditunda, karena hal ini, Nabi Yusha pun berdoa kepada Allah untuk menahan matahari sampai pertempuran ini dimenangkan. Nabi Yusha pun menunjukkan mukjizatnya. Dia menunjuk kepada matahari dan berkata, "Kamu diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang." Dan ini kondisinya benar-benar matahari berhenti sampai perang dimenangkan oleh Bani Israel. Bayangkan sobat-sobat, selama ini matahari selalu on time, selalu tepat waktu apabila terbit maupun tenggelam. Namun atas izin Allah, ketika itu matahari ditahan oleh Nabi Yusha, karena Allah ingin memuliakan hambanya ini. Dan ini juga pernah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya matahari itu tidak pernah ditahan kecuali untuk Nabi Yusha alaihissalam. Setelah perang usai, maka Yerusalem jatuh ke tangan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusha. Dan Allah perintahkan Bani Israel untuk memasuki Yerusalem. Allah perintahkan, masuklah kalian dengan sujud. Maksudnya di sini adalah dengan merundukkan kepala atau dengan posisi ruku. Tapi seperti yang kita tahu, bahwasanya kaum Bani Israel ini adalah orang-orang yang keras kepala dan senantiasa bersikap kurang ajar terhadap Allah dan kepada nabinya. Diperintahkan masuk dengan merundukkan kepala, akan tetapi mereka masuk dengan posisi berbalik atau posisi membelakangi. Padahal Allah sudah memberikan kemenangan, sudah ditampakkan mukjizat, tapi masih saja mereka ini mengungkar kepada Allah dan nabinya. Masya Allah, ini sungguh kaum yang merugi. Bukan hanya itu saja, diperintahkan masuk ke Yerusalem dengan menyebut khitoh, atau yang artinya Allah ampunilah aku. Akan tetapi kata-katanya diplesetkan menjadi hintoh, yang artinya Allah berikanlah makanan. Disuruh minta ampun tetapi malah meminta makanan. Disuruh meminta ampun tetapi malah meminta makanan. Mereka sudah dimenangkan, tinggal masuk saja, akan tetapi kaum ini masih kurang ajar. Sampai pada akhirnya Bani Israel ini tinggal di Yerusalem dan Baitul Maqdis sejak saat itu, yang dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Yusha ibn Nun. Baiklah, jadi itulah cerita tentang kisah Nabi Yusha ibn Nun. Semoga kisah kali ini dapat memberikan kita manfaat serta pembelajaran. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.